doa Zoom ini saya khususnya dihubungi oleh Pak Freddy. Pak, tugas sharing ya? Padahal sore hari itu saya harus ke dokter gigi bersama istri. Kita mau kontrol gigi karena dapat jadwalnya Kamis malam itu. Waduh, bagaimana? Terus akhirnya saya tawar Pak Freddy. Nggak bisa, Pak. Ya, akhirnya diberi tugas hari ini, ya, minggu ini, Kamis hari ini. Itu pun kami mencoba juga untuk saya sendiri membuat kira-kira apa yang mau di-sharingkan ya, bukan khotbah tapi sharing. Saya mencoba membuat catatan kecil, kemudian saya diskusikan dengan istri beberapa hari yang lalu. Ternyata apa yang saya buat ini bukan sharing, kayaknya mengarah ke khotbah. Waduh, kok kayak apa ya? Akhirnya kita sedikit revisi supaya lebih santai saja, makanya kita akan sharing tentang kehidupan kami yang kami alami ya tentunya. Makanya hari ini sharing kami kita beri judul ada Yesus di setiap musim hidupku. Silakan, Melisa. Ya. Teman-teman, kita hidup di Indonesia ini kita biasa mengenal ada 2 musim ya. Kita tahu mesti ada musim hujan, mesti ada musim kemarau gitu ya. Nah, di beberapa negara yang lain mereka ada yang mengenal sampai 4 musim ya. Mereka ada winter, ada semi, ada spring, ada autumn, ada musim panas, ada summer gitu ya. Nah, di setiap musim yang mereka lewati biasa pasti ada perbedaan di tiap musim ya. Jadi kadang mereka juga membuat persiapan untuk itu. Mungkin pakaian yang untuk musim dingin dan musim panas pasti beda. Nah, untuk musim dingin kadang mereka mesti siapkan untuk jaketnya, untuk coat, untuk kadang topi, kadang pakai earmuff juga ya, untuk membantu mereka ya, paling tidak menghangatkan diri mereka. Itu termasuk salah satu persiapan yang mereka lakukan. Kemudian juga kadang acara-acara disesuaikan. Mereka mungkin lebih banyak membuat acara indoor gitu ya, kecuali kalau yang pas ada salju mungkin lagi main ski di luar gitu. Nah, untuk di Indonesia pun kita yang mengenal untuk musim hujan dan musim kemarau ini kadang kita juga beda lah. Kita minimal kalau di musim hujan mungkin payung, mungkin jas hujan, kalau yang naik motor mungkin disiapkan gitu. Jadi ada persiapan di setiap musim gitu ya. Tidak perlakuannya pasti beda karena kita juga melewati masa-masa di mana setiap musim itu punya kondisi yang berbeda. Nah, semua itu bisa dipersiapkan waktu kita karena kita tahu lah bakal bulan depan mau masuk musim apa. Meskipun kalau Indonesia sekarang ini kadang kita sudah tidak terlalu bisa memprediksi ya. Kalau dulu zaman kita masih SD kadang masih ada pertanyaan, musim kemarau tuh bulan apa? Bisa dijawab April sampai Oktober. Tapi sekarang rasanya musimnya rada kacau juga. Bulannya kadang tidak jelas. Kadang mungkin di bulan Juni, saya ingat kapan tahun berapa itu ya, sempat sampai banjir segala ya. Nah, tapi kita tetap Indonesia masih ada 2 musim gitu. Nah, musim-musim itu memiliki karakteristik sendiri di mana kita yang hidup di dalamnya mesti menyesuaikan gitu ya. Ya, teman-teman, dalam hidup ini juga kita sebenarnya melewati beberapa musim kehidupan ya. Tentunya masing-masing pribadi akan mempunyai musimnya sendiri-sendiri. Yang silih berganti terkadang gitulah. Terkadang mungkin kalau istilah musim, kalau saya boleh analogikan musim hujan mungkin musim berkat gitu ya. Kalau musim panas berarti pergumulan terjadi atau mungkin sedang dalam tahap ujian. Nah, di dalam musim itu sendiri mungkin kita juga melewati pergumulan tentang entah itu bisnis, keuangan, kesehatan, bahkan hubungan suami istri
itu kan akan kita lewati semuanya. Nah, seperti yang tadi istri saya katakan, kita tidak tahu, tidak bisa diprediksi ya kira-kira apa yang bakal terjadi di depan dalam kehidupan rumah tangga kita, khususnya dalam tiap hari, sebulan, 2 bulan, dan lain sebagainya, kita tidak pernah tahu. Bahkan kita kadang-kadang tidak punya persiapan cukup untuk melewatinya, kadang-kadang seperti itu. Karena kan kalau namanya mendadak, kita nggak persiapkan, nggak bisa apa-apa juga. Ya mau tidak mau harus dilewati seperti itu. Nah, rasanya kadang-kadang kita pengennya sih segera menjadi lebih baik, ya. Tapi kan tidak bisa seperti itu. Kadang-kadang kita berubah ini, berubah itu. Nah, kami pun mengalami, teman-teman, ya. Jadi kadang-kadang kita juga, apalagi waktu kemarin ya, kita sama-sama tahu bahwa saat pandemi ini betul-betul membuat kita juga dari sisi keuangan misalnya seperti itu ya. Kita juga melewati musim-musim itu. Tentunya khususnya di dalam keuangan kita waktu itu ya. Nah, tapi semenjak kita ikut Dobu tahun 2018 ya di Jakarta pertama kali kami mengikutinya, sebenarnya Tuhan juga sudah selalu memberikan kami tiap Dobu ya rema buat kami. Ya, untuk tahun berikutnya apa, tahun ini apa itu ada rema dari Tuhan. Jujur aja yang terutama istri saya ya Elisa yang demikian peka untuk menangkap rema tersebut. Jadi kita kemudian sharing ini gimana remanya. Istri saya menyampaikan, oh remanya seperti ini. Nah, rema itu biasanya kita akan jadikan jadi hidup karena kita jadi hidup dan memberi kekuatan buat kita ya sepanjang tahun itu, sehingga kami dapat melewati masa-masa yang khususnya pada waktu musim kemarau tadi ya, musim penghujan, dalam arti banyak pergumulan, kita dapat lewati karena memang kita mendapatkan ada satu rema di dalam hasil dari doa puasa. Bahkan termasuk nanti mungkin akan dijelaskan istri saya, termasuk doa puasa lewat Zoom pun kami mendapatkan rema tahunan ya istilahnya dari situ. Kira-kira begitu. Ya. Teman-teman, sekali waktu saya sedang dalam penyembahan dan kami menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu Semusim Berlalu itu ya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku ya. Kasih setiamu itu, dan berikutnya semusim berlalu itu ya. Jadi lagu itu tiba-tiba menjadi hidup dan memberikan saya sebuah pengertian baru bahwa pemeliharaan Tuhan itu karena kasih karunia-Nya itu tidak selalu hadir dalam pengertian baik itu uang gitu. Biasa kita selalu mengkonotasikan bahwa berkat itu selalu datang dalam bentuk uang gitu ya. Nah, kadang pemeliharaan Tuhan yang Tuhan tunjukkan itu adalah dengan hadirnya orang-orang yang berbeda di setiap musim yang kita hadapi. Jadi misal kadang kita menghadapi satu masalah dalam masalah kesehatan, kita penyakit, tahu-tahu bisa ada beberapa teman, entah mereka yang care dengan kita, perhatian, atau mereka yang membantu, oh tahu kamu sedang sakit ini, harus begini. Tahu-tahu orang-orang yang sebenarnya tuh mereka bukan orang yang dekat dengan kita. Sebaliknya kadang di satu masa kita menghadapi satu masalah tentang bisnis ya, rasanya kok mentok, semua jalan kok tertutup gitu. Tapi tiba-tiba bisa ada Tuhan kirimkan orang yang mungkin jauh, bahkan jarang kita kontak, jarang kita hubungan selama ini, tahu-tahu beliau bisa hadir membantu kita, memberikan masukan-masukan yang meskipun belum semuanya masalah itu selesai, tapi paling enggak bisa ada, oh ya, sudah kelihatan jalannya harus ke sini, paling enggak 1-2 jalan itu bisa ditemukan. Sekalipun belum semuanya selesai, tapi itu termasuk salah satu yang Tuhan tunjukkan bukti pemeliharaannya. Juga di masalah yang lain, kadang kita juga bisa bertemu dengan orang-orang yang kita juga tidak sangka. Sebenarnya kita sudah lama mungkin ya kenal, berhubungan ya tidak sekedar say hello lah, gitu aja. Tapi di satu masa, bahkan kemarin juga di masa pandemi gitu, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang
sebelumnya kita tidak pernah kontak, dan orang itu bisa membantu kami, kadang sesuatu yang sederhana, dan juga kita juga bisa saling saling bergantian untuk kita juga memberi masukan gitu. Kita belajar di situ bahwa melihat pemeliharaan Tuhan itu ternyata tidak melulu sekedar uang, sekedar materi, tapi lebih daripada itu Tuhan tempatkan orang-orang yang membantu kita pada suatu penyelesaian yang kita sendiri juga tidak pernah mengira bahwa jalannya akan seperti itu. Nah, di situ saya bersyukur banget bahwa lagu itu benar-benar menjadi hidup, dan lagu itu mengajarkan saya satu hal, bahwa apapun, di satu musim apapun, Tuhan itu pelihara. Caranya bagaimana? Selalu dengan cara yang kadang kita tidak pikir, yang kadang tidak bisa kita reka-reka. Tapi jalannya Tuhan itu pasti ada sempurna selama kita berharap hanya pada Tuhan. Ya, teman-teman, untuk doa puasa MUU tahun 2019 kami pun dapat rema ya di Mazmur 34 ayat 9 sampai dengan 10, di mana tertulis, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ya, ayat ini menjadi ayat yang hidup buat kami ya, karena memang tahun 2019 kebetulan juga saat itu saya mulai pensiun dari pekerjaan ya. Dan Maret 2020 saat mulai pandemi pun jujur kami tidak tahu harus apa, karena terus terang saya pensiun tahun 2019 bulan Oktober ya. Jadi baru mencoba menjadi orang merdeka ya, merdeka jadi karyawan waktu itu. Maret sudah terjadi pandemi. Ya, Bapak Ibu tentunya tahu persis bagaimana saat pandemi ya, pasti dari sisi keuangan semua bisnis mengalami gejolak ya, tentunya gejolak yang menurun tentunya. Nah, tapi tadi yang sudah disinggung oleh istri saya, Tuhan tuh tetap pelihara pada musim itu juga. Ya, tadi dikenalkan teman dan lama tidak ketemu semisal, atau bahkan saya diberikan hikmat untuk juga cepat untuk ngambil peluang, misalkan tadi jualan masker ya waktu mulai pandemi. Ya, buat saya hasilnya tidak sebesar yang saya terima waktu saya masih bekerja sebagai karyawan. Akan tetapi aneh, sepertinya cukup ya, sepertinya cukup terus ya, meskipun istilah orang Semarang ngomong nggak bejaji kan gitu ya, tapi ternyata Tuhan cukupkan ya, diberikan hasil yang cukup. Makanya kita selalu mensyukuri setiap berkat meskipun sekecil apapun, saat peluang yang ada di depan kami. Bahkan saya masih ingat waktu itu awal bulan Maret, Papi sakit dan harus dibawa ke Semarang ya, karena di Solo kebetulan rumah sakitnya kurang lengkap peralatan dan dokternya ya dibanding Semarang, maka Papi dibawa ke Semarang. Tapi sebelumnya waktu saya mulai pensiun itu bulan Oktober, jadi mulai bulan November, Desember dan sampai dengan Februari Januarian itu saya diajari Papi untuk mengelola sebuah rumah burung. Ya, kebetulan adik kami ada rumah burung walet. Memang Papi kebetulan itu juga ahli burung walet. Ya. Cuman lama sekali saya diminta belajar, tapi saya belum minat. Tapi waktu setelah pensiun memang saya menyediakan diri dan Papi ngejar terus untuk saya belajar, dan akhirnya saya belajar ya bagaimana mengelola sebuah rumah burung walet. Dan itu pun buat saya suatu pemeliharaan penyertaan Yesus kepada saya, khususnya kami, di mana saya diberikan keniatan, diberikan juga kemampuan dan diberikan kesempatan, bahkan ya sebelum Papi hijrah ke Semarang, sehingga Papi bisa mengajari saya untuk belajar. Ya, itu pun akhirnya sekarang juga jadi modal saya untuk bisa mendapatkan berkat karena itu gitu ya. Nah,
Karena saya percaya Tuhan itu selalu menyediakan dengan cara yang ajaib dan tepat pada waktunya. Tadi pagi sebuah renungan mungkin yang selalu kita dengar bahwa berkat Tuhan itu tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat dan selalu tepat pada waktunya. Nah, itu yang kami rasakan ya. Sehingga selalu Tuhan itu memberikan kami kecukupan, baik kecukupan tentang kesehatan, baik kecukupan tentang tentang keuangan, baik itu mengatasi pergumulan, ya. Nah, ya memang satu hal yang kadang-kadang kita tidak pernah kepikir ya, memang waktu 2019 itu kami ada kredit mobil ya, kredit mobil. Dan puji Tuhan, ya kita mau ambil 3 tahun, kita sepakat ambil 3 tahun. Tapi puji Tuhan pada saat akhir tahun 2020 pun kami bersepakat untuk melunasinya karena kami pikir kita kebetulan ada berkat, ya kita mikirkan nggak usah tiap bulan nanti nyicil, meskipun ya mungkin orang akan lebih mahal, tapi kita sudah perhitungkan sih bahwa ya sudah kita lunasi aja supaya nggak terlalu jadi beban. Nah, memang tahun 2020 khususnya kita sama-sama tahu ya di saat-saat ini meskipun kami khususnya saya diberikan suatu usaha-usaha, beberapa usaha yang jadi akan saya kerjakan dan sudah saya kerjakan, tidak semuanya berhasil. Terus terang tidak semuanya berhasil. Bahkan mungkin ada yang stuck ya, ada yang bahkan merugi ya, merugi. Tapi yang jujur buat kami berdua juga merasa merasa ada pemerintahan Tuhan itu begini. Kita tidak merasa pernah takut, tidak seperti justru waktu kami dalam segi keuangan dulu merasa lebih banyak dari sekarang, seringkali kita merasa khawatir. Tapi di saat ini justru meskipun beberapa pekerjaan kami itu belum menghasilkan ya, bahkan tadi saya sebutkan ada yang merugi ya, tapi kita ya enggak punya perasaan kecewa karena kami tahu justru perasaan kecewa itu dapat menimbulkan hal-hal yang negatif sebaliknya. Kita tidak bisa menerima apa-apa dari Tuhan, kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan yang sekecil apapun, bahkan kita hanya fokus pada diri sendiri dan sebaliknya justru kita dapat berbagi dengan orang sekeliling. Sekali lagi juga dari mungkin kesaksian, saya jadi ingat juga kesaksian Pak Joko ya. Pak Joko waktu beliau mengalami sakit penyakit waktu itu ya. Waktu itu juga Bu Joko sharing demikian sudah ketakutan gini-gini. Tapi ternyata Pak Joko juga mengalami satu pemeliharaan Yesus yang luar biasa di masa saat ini. Jadi dari situ pun saya juga mengambil satu hikmat ya dari kesaksian Pak Joko waktu itu. Ya, bagaimanapun Yesus tetap ada di setiap musim kita. Ya, teman-teman, firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, dan di tengah-tengah segalanya ucapkanlah syukur senantiasa. Sebab inilah rencana Allah yang sempurna bagimu di dalam Kristus Yesus. Jadi rencana Allah jadi sempurna justru waktu kita mengucap syukur. Oleh karena itu kami belajar menghargai berkat Tuhan ya. Sekecil apapun dan mengucap syukur. Kami percaya bahwa mengucap syukur itu bisa menjadi titik picu dan juga titik pacu untuk sebuah terobosan. Menjadi titik picu dan titik pacu untuk sebuah terobosan. Dan itu membuat kami lebih semangat ya. Juga ini teman-teman, seperti pergantian musim yang biasa dilakukan orang-orang baik di negara yang dengan 4 musim maupun yang 2 musim seperti di Indonesia. Sebenarnya itu kadang Tuhan itu sudah mempersiapkan melalui rema ya, melalui firman-Nya yang bisa kita dengar, entah kadang kita baca atau waktu kita di gereja gitu untuk memasuki sebuah musim yang baru. Cuman kadang itu kita enggak terlalu peka. Jadi karena kita enggak terlalu peka, jadi kayak apa ya, waktu memasuki satu musim yang baru, entah itu pergumulan yang baru, jadi rasanya berat gitu. Kami selalu
berdoa gini, Tuhan Roh Kudus jangan tinggalkan kami supaya kami senantiasa boleh peka. Kalau Tuhan ngomong, punya pesan apa, rema apa, teguran apa tuh kami bisa dengar gitu. Nah, itu yang senantiasa waktu doa sepakat kita juga ucapkan, dan kami berusaha mengucapkan setiap ayat rema yang kita udah dapat, seperti mendeklarasikan ya, seperti kita ini declare bahwa ini janji Tuhan untuk tahun ini. Apapun sekalipun kita belum tahu kayak apa jalannya, kita belum lihat. Tapi percaya, kalau itu memang rema dari Tuhan, kita deklarkan, kita ucapkan secara alam roh, kita sudah mengaminkan itu. Bukankah janji Tuhan itu hanya ada ya, dan amin itu menjadi bagian kita, untuk kita menyuarakan, untuk kita mengimani. Sekalipun belum melihat, seperti firman dalam Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku tidak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Aku tidak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Itu janji Tuhan. Mungkin sekarang kita belum melihat, tapi mungkin saat ini yang sedang tumbuh adalah iman kita. Iman untuk sesuatu yang baru, untuk suatu jalan baru yang Tuhan akan siapkan. Ya, menyambung tadi istri saya mungkin sampaikan ya. Ada satu kepekaan yang kita bisa dapatkan. Jujur secara pribadi saya ini termasuk orang yang belum terlalu peka mendengar suara Tuhan seperti yang dialami istri saya. Meskipun istri saya pun bukan secara audible enggak, tapi betul-betul bisa menangkap rema yang itu saya belum mampu setipis dia ya kepekaannya. Nah, tapi saya juga terus berdoa, Tuhan gimana Tuhan kok enak ya kalau saya dengar teman-teman atau yang lain itu mendengar suara Tuhan, peka dan lain sebagainya. Nah, saya percaya bahwa Tuhan mau mengajari saya, ya. Cuman saya juga yakin bahwa mendengar suara Tuhan itu yang saya tahu kan dari berbagai aspek, berbagai hal. Jujur di saat doa pribadi, saya selalu dalam tanda kutip minta sama Tuhan, nuntut sama Tuhan. Gimana Tuhan, aku hasilnya kepekaan. Kalau soal audible itu kan anugerah ya, tidak semua orang bisa dapat. Nah, saya akhirnya belakangan jujur saya mendapatkan cara. Oh, ternyata saya diberikan kepekaan itu lewat sharing apa ya. Tiap pagi kami kan ada mendengar satu renungan harian, renungan pagi. Ternyata dari tiap firman yang disampaikan renungan pagi itu Tuhan mau bicara lewat saya. Saya meskipun tidak tiap hari bahwa pasal atau renungan yang disampaikan itu kepada saya, tapi saya mencoba untuk bahwa itu untuk saya, khususnya kalau itu teguran, ya, khususnya kalau itu teguran. Saya berusaha mempunyai keyakinan bahwa itu Tuhan berbicara lewat firman-Nya dan menegur saya. Nah itu kalau saya boleh tambahkan tentang kepekaan yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Nah di dalam hal ini pun Tuhan juga bicara lewat kami tentang, saya akan bacakan dulu, sebentar. 1 Korintus 2 ayat 9 ya. Istri saya mendapatkannya ayat ini tahun 2020 ya. Tapi jujur 1 Korintus 2 ayat 9 ini ayat yang sudah tidak asing lagi ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang yang dia. Kali saya bisa menghafal ya ini ya. Setelah saya bertobat, ini ayat pertama kali dan dimunculkan lagi tahun 2020 oleh Tuhan ya lewat istri saya ya. Karena takut akan Tuhan itu dan mengasihi Dia dan mengucap syukur itu adalah gaya hidup kita di masa pandemi ya. Kali ini musim yang sama harus dilewati semua orang di dunia. Bahkan di Indonesia yang sebetulnya hanya 2 musim, ternyata ditambah 1 musim lagi, yakni musim pandemi atau musim COVID itu ya. Dan
saya percaya pemeliharaan Tuhan pada setiap musim ternyata tetap ada. Ya. Kita tidak perlu khawatir. Saya hanya mau mengingatkan mungkin ya sharing, mengingatkan bahwa di saat ada musim hujan pun, katakan musim hujan yang saya analogikan dengan berkat, itu tetap suatu ujian. Karena di mana kala kita tidak mengetahui harus bagaimana dengan berkat itu, atau kita tidak bisa diberi tanggung jawab dengan berkat itu adalah ujian. Ya, kita tahu seberapa banyak justru orang pada saat dibuat berhasil, baik itu pendidikan, baik itu keuangan, baik itu jabatan dia, tapi di saat itulah tidak lama dia akan bisa jatuh. Ya, dan di saat sebaliknya, pada saat kita mengalami musim panas, atau tadi analoginya adalah suatu ujian atau pergumulan buat kita semuanya, kita tetap yakin bahwa itu ada penyertaan Yesus di dalam kehidupan kita di setiap musimnya. Terima kasih. Ya. Dan sebaliknya juga di saat kita memasuki musim hujan, kita tidak melihat hujan itu senantiasa sepanjang hari. Tapi mungkin hari ini hujan, bisa mungkin enggak. Masih ada matahari, kita bisa lihat. Sebaliknya di saat musim kemarau, kita juga menerima panas terus sepanjang musim. Tapi di tengah-tengahnya pasti ada, sekalipun Tuhan yang hujan rintik-rintik. Ya. Jangan lupa teman-teman juga untuk tema MOU kita tahun ini, Celebrate the Victory. Ya. Mari kita sama-sama merayakan kemenangan untuk melewati setiap musim dalam hidup kita. Kita boleh percaya dan kita boleh mendeklar, memproklamasikan bahwa kita bisa merayakan kemenangan bersama dengan Yesus. Kiranya sharing kami hari ini boleh memberkati kita semua. Ya.